Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kau merasa sudah berusaha ikhlas tapi hatimu tetap gelisah? Kau menolong tapi berharap dibalas. Kau beribadah tapi diam-diam ingin dilihat. Lalu kau bertanya, apakah ini yang disebut ikhlas? Atau hanya topeng dari ego yang halus? Kadang ikhlas terasa seperti bayangan. Semakin kau kejar, semakin ia menjauh. Tapi tahukah kau, ada satu rahasia yang bisa membuat ikhlas itu tak lagi perlu dicari, karena ia akan hidup di dalam dirimu sendiri. Inilah rahasia terdalam yang hanya bisa dipahami oleh hati yang benar-benar pasrah. Rahasia ikhlas sejati yang membuka pintu makrifat. Bab 1. Rahasia ikhlas yang tersembunyi di balik cahaya kesadaran. Ikhlas bukan sekadar kata yang diucap di bibir, tapi perjalanan sunyi yang hanya dapat dirasakan oleh hati yang telah lelah mencari pengakuan. Banyak orang beramal, berdoa, dan berjuang, namun masih terikat oleh bayangan dirinya sendiri. Mereka ingin dilihat, ingin dipuji, ingin dihargai, tanpa sadar bahwa keikhlasan mereka telah direnggut oleh keinginan untuk dikenal. Padahal hakikat ikhlas adalah ketika engkau berbuat tanpa berharap imbalan apapun, bahkan dari dirimu sendiri. Saat itu engkau tak lagi menjadi pelaku, karena segala sesuatu telah kembali kepada Zat yang Maha Melakukan. Ketika seseorang mulai menapaki jalan ikhlas sejati, dunia di dalam dirinya akan mulai berguncang. Ego yang selama ini memerintah akan menjerit karena ia kehilangan tahtanya. Namun justru dalam kehancuran, itulah muncul cahaya halus yang menuntun jiwa menuju makna pengabdian yang murni. Ikhlas bukan berarti pasrah tanpa arah, melainkan kesadaran bahwa setiap langkah adalah titipan Tuhan yang tidak membutuhkan pembuktian, hanya kesetiaan untuk menjalankan kehendaknya dengan tenang. Di titik itu engkau mulai memahami bahwa tidak ada satupun amal yang benar-benar milikmu. Sungguh, keikhlasan adalah rahasia yang Allah tanamkan dalam hati hamba-hamba pilihannya. Ia tidak bisa dipelajari hanya dengan membaca, tidak bisa diperoleh dengan sekadar mendengar nasihat. Ia tumbuh melalui luka, kesepian, dan perenungan panjang di tengah malam ketika semua pujian tak lagi berarti. Dalam keheningan itu, seseorang mulai mengenal dirinya yang sejati dan menyadari betapa kecil dirinya di hadapan Sang Maha. Maka setiap amal menjadi pengakuan, bukan kebanggaan. Setiap sujud menjadi pengembalian, bukan permintaan. Ikhlas adalah gerbang menuju makrifat, sebab di sanalah tabir antara hamba dan Tuhan mulai menipis. Ketika engkau tak lagi menimbang amalmu dengan neraca dunia, ketika engkau memberi tanpa rasa memiliki, ketika engkau berbuat tanpa ingin dikenal, maka sesuatu di dalam dirimu akan terbuka. Sebuah rasa damai yang tak tergantung pada hasil, pujian, atau pandangan manusia. Itulah rahasia yang membuat jiwa menjadi ringan, karena ia telah menyerahkan segalanya kepada pemilik segala. Dan pada akhirnya ikhlas bukanlah tujuan, melainkan keadaan alami ketika hati telah larut dalam cinta kepada Tuhan. Tidak ada lagi aku, tidak ada lagi engkau, yang tersisa hanya kesadaran bahwa semua berasal darinya dan kembali kepadanya. Di sanalah pintu makrifat terbuka, bukan karena engkau mengetuknya dengan ilmu atau amal, tapi karena Allah sendiri yang membukakan jalan bagi hati yang benar-benar tulus. Maka berjalanlah dalam diam, beramal dalam rahasia, dan biarkan hatimu menjadi cermin tempat cahaya ilahi memantul tanpa noda. Bab 2. Menyucikan niat di tengah bayangan diri. Segala amal yang tampak di luar hanyalah kulit, sedang niat adalah ruh yang menghidupkannya. Namun seringkali, niat kita bukanlah sebening yang kita kira. Ia bercampur dengan keinginan halus untuk dilihat, untuk dianggap suci, untuk merasa telah berbuat banyak. Di sanalah ujian terbesar seorang pencari Tuhan dimulai, bukan pada beratnya amal, melainkan pada kemurnian niat di baliknya. Seseorang bisa meneteskan air mata saat berdoa, tapi jika di dalam hatinya masih ada sedikit rasa ingin dipuji atas tangis itu, maka ikhlas pun retak tanpa ia sadari. Itulah mengapa para arif selalu berdiam lama dalam hatinya sebelum bertindak, memastikan bahwa yang bergerak bukan dirinya, melainkan kehendak Allah yang mengalir melalui dirinya.
Penyucian niat bukan pekerjaan sekali jadi. Ia adalah perjalanan yang berulang, di mana setiap kali engkau merasa telah ikhlas, sebenarnya engkau baru berada di pinggir pintunya. Sebab ego manusia pandai menyamar menjadi kebaikan. Ia bisa berwujud amal saleh, ibadah panjang, atau bahkan pengorbanan, tapi di dalamnya tersembunyi rasa ingin dihargai. Maka tugas seorang salik bukan menolak amal, melainkan terus memeriksa hatinya. Apakah amal ini masih ingin dikenal, atau sudah benar-benar menyerah kepada Allah? Saat engkau jujur meneliti niatmu sendiri, disitulah pembersihan ruhani dimulai. Ketika niat telah mulai jernih, hidup menjadi ringan. Engkau tidak lagi beribadah untuk menghapus dosa semata, tapi karena rindu kepadanya. Engkau tidak lagi membantu orang agar disebut dermawan, tapi karena melihat wajah Allah di balik setiap wajah yang membutuhkan. Segala perbuatan berubah makna, dari beban menjadi persembahan, dari kewajiban menjadi keindahan. Inilah yang disebut oleh para sufi sebagai amal yang berjiwa, amal yang tidak lagi dipaksa oleh hukum, melainkan mengalir dari cinta yang tulus. Namun, di jalan ini engkau akan sering diuji. Ujian bukan datang dari luar, tapi dari bisikan halus yang menuntut pengakuan. Saat engkau berbuat baik dan tak ada yang tahu, hatimu mungkin akan berbisik, seandainya mereka tahu. Di sanalah engkau harus menundukkan diri lebih dalam, sebab bisikan itu adalah tirai antara engkau dan ikhlas sejati. Jika engkau mampu menahan diri dari keinginan untuk diakui, maka Allah akan memperlihatkan padamu kelezatan tersembunyi, rasa tenang yang tak bisa dibeli oleh dunia manapun. Akhirnya, menyucikan niat bukanlah tentang menjadi sempurna, melainkan terus berusaha jujur di hadapan Allah. Ketika engkau sadar betapa banyak niatmu yang masih bercampur, jangan berputus asa, sebab kesadaran itu sendiri adalah anugerah. Orang yang mengenali kotoran di hatinya telah lebih dekat kepada kebersihan dibanding mereka yang merasa sudah suci. Maka biarlah niatmu terus engkau cuci dengan istighfar, zikir, dan keheningan. Karena di balik setiap niat yang jernih, tersembunyi jalan rahasia menuju ma'rifat yang hanya dapat dilalui oleh hati yang tulus dan sadar akan ketidakmampuannya. Bab 3. Ketulusan yang tumbuh dari kepasrahan. Ikhlas sejati tidak lahir dari usaha yang keras, tetapi dari kepasrahan yang lembut. Ia tidak bisa dipaksakan oleh tekad, karena ikhlas bukan hasil kerja akal, melainkan buah dari penyerahan hati yang total kepada Allah. Saat engkau terus berjuang menghapus keakuanmu, di titik tertentu engkau akan lelah, dan dari kelelahan itulah muncul keheningan yang dalam. Di sanalah engkau mulai belajar bahwa segalanya tak pernah benar-benar berada dalam genggamanmu. Bahwa setiap amal, setiap doa, setiap napas hanyalah arus yang mengalir dari sumbernya. Maka orang yang ikhlas bukanlah yang paling kuat berjuang, tetapi yang paling tulus menyerah kepada kehendak ilahi tanpa kehilangan cinta di dalam pasrah itu. Kepasrahan bukan tanda kelemahan, melainkan kesadaran bahwa segala kekuatan berasal dari Dia. Saat engkau menyerahkan dirimu sepenuhnya, engkau justru menemukan kekuatan baru yang tak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Hati menjadi lapang, pikiran menjadi jernih, dan hidup terasa ringan meski badai datang silih berganti. Engkau mulai memahami bahwa tidak semua yang engkau inginkan harus terjadi, dan tidak semua yang tidak engkau inginkan berarti keburukan. Karena di balik setiap peristiwa, ada tangan lembut Allah yang sedang menuntunmu menuju kesempurnaan jiwamu sendiri. Ketulusan tumbuh dari pengakuan bahwa diri ini hanyalah hamba. Semakin engkau menyadari bahwa engkau bukan pengendali, semakin dekat engkau dengan ikhlas. Banyak orang terhalang dari makrifat karena masih merasa dirinya berperan besar dalam segalanya. Mereka lupa bahwa bahkan niat baik pun tidak akan terwujud tanpa izinnya. Maka orang yang benar-benar ikhlas akan menjalani hidup dengan tenang, karena ia tidak lagi menuntut hasil, hanya berusaha sebaik mungkin dan menyerahkan segalanya kepada Allah dengan hati yang damai. Dalam kepasrahan, engkau akan belajar menerima ketetapannya dengan cinta. Tidak lagi mengeluh ketika kehilangan, tidak lagi sombong ketika diberi. Karena engkau paham, baik suka maupun duka, hanyalah cara Allah mendidik hati agar semakin mengenalnya. Dan ketika hati sudah mengenalnya, setiap takdir terasa manis, bahkan yang tampak pahit di mata dunia. Sebab yang pahit hanyalah kulitnya,
sementara di dalamnya tersimpan madu rahmat yang menumbuhkan kesabaran dan ketenangan. Maka jika engkau ingin mencapai ikhlas sejati, jangan terburu-buru menghapus egomu dengan kekerasan. Biarkan ia melebur dengan perlahan dalam kehangatan zikir, dalam lembutnya sujud, dalam air mata yang jatuh bukan karena kecewa, tapi karena rindu. Biarkan hatimu pasrah bukan karena tak punya daya, tapi karena telah mengenal sumber daya yang sesungguhnya. Saat itu, engkau tidak lagi memaksa dunia untuk tunduk pada kehendakmu, karena engkau telah larut dalam kehendaknya. Itulah titik awal di mana keikhlasan sejati mulai hidup. Bukan sebagai konsep, tapi sebagai napas dari setiap denyut kesadaranmu. Bab 4. Ujian tersembunyi di jalan keikhlasan. Setiap orang yang berjalan di jalan keikhlasan akan diuji, bukan untuk menjatuhkannya, tapi untuk membersihkannya dari sisa-sisa keakuan yang masih melekat. Kadang ujian itu datang dalam bentuk pujian, agar engkau tahu apakah hatimu masih bergembira karena sanjungan manusia. Kadang ia datang dalam bentuk penghinaan, agar engkau mengerti sejauh mana hatimu bisa tetap tenang ketika direndahkan. Dan kadang, ujian itu datang dalam bentuk kesunyian panjang, ketika amalmu terasa tak dilihat siapapun, seolah tak berbuah apa-apa. Disitulah rahasia besar Allah bersembunyi. Sebab keikhlasan tidak tumbuh di tengah keramaian, tapi di dalam sunyi yang menelanjangi segala kepalsuan niat. Banyak orang kuat ketika diuji dengan kesusahan, tapi sedikit yang tahan ketika diuji dengan kemudahan. Saat hidup terasa lapang dan amalmu mulai dihormati, ego akan perlahan bangkit dengan wajah yang lembut, membisikkan rasa aku telah sampai. Namun pada saat itulah sebenarnya engkau paling jauh dari ikhlas. Karena ikhlas bukan berarti puas dengan kebaikan diri, tapi terus merasa butuh kepada Allah dalam setiap amal yang dilakukan. Orang yang ikhlas tidak pernah berhenti berjuang, sebab ia tahu, bahkan setelah 1000 amal, dirinya masih bergantung sepenuhnya pada rahmat-Nya. Ada kalanya Allah menutup penglihatanmu dari hasil amal, agar engkau tidak terjebak dalam keindahannya. Ia biarkan engkau berbuat dalam gelap, tanpa tahu siapa yang terbantu, siapa yang tersentuh, siapa yang berubah. Bukan karena amalmu sia-sia, tapi karena Allah ingin engkau beramal semata karena Dia, bukan karena ingin melihat hasilnya. Di titik itu, engkau belajar mencintai proses, bukan pujian, mencintai perintahnya, bukan balasan, mencintai keheningan di balik setiap perbuatan, bukan hiruk-pikuk pengakuan manusia. Tapi ketahuilah, setiap ujian di jalan keikhlasan adalah rahmat yang menyamar. Allah tidak sedang menjauhkanmu dari keberkahan, tapi justru mendekatkanmu kepada makrifat. Karena hanya melalui ujianlah engkau bisa melihat siapa dirimu sebenarnya. Ketika engkau jatuh, engkau belajar rendah hati. Ketika engkau disalahpahami, engkau belajar sabar. Ketika engkau kehilangan, engkau belajar pasrah. Semua itu bukan bentuk murka, tapi cara lembut Allah menyiapkan wadah hatimu agar mampu menampung cahayanya tanpa retak. Maka jangan takut pada ujian, sebab ia adalah bahasa cinta yang hanya dipahami oleh hati yang telah dewasa. Jika engkau sabar, setiap kepedihan akan berubah menjadi zikir, setiap kehilangan menjadi penemuan, setiap air mata menjadi saksi cinta antara hamba dan Tuhannya. Dan ketika engkau bisa tersenyum dalam ujian, bukan karena kuat, tapi karena yakin bahwa segala yang terjadi adalah kehendak-Nya, maka di saat itulah engkau sedang menyentuh pintu makrifat. Sebab ikhlas yang sejati tidak lahir di taman yang indah, tetapi tumbuh di tengah badai, dan mekar hanya bagi hati yang tetap bersujud meski dunia seakan runtuh di sekelilingnya. Bab 5. Keheningan hati, tempat ikhlas menyapa. Di tengah hiruk-pikuk dunia, keikhlasan sulit ditemukan bukan karena ia langka, tetapi karena suara hati terlalu tenggelam dalam kebisingan keinginan. Hati yang bising tak mampu mendengar bisikan lembut ilahi. Ia selalu tergesa-gesa ingin terlihat baik, ingin dianggap beriman, ingin dinilai tinggi oleh mata manusia. Namun hati yang tenang tidak butuh pembenaran. Ia tahu bahwa setiap amal yang benar tidak memerlukan saksi selain Allah. Maka orang yang ikhlas adalah mereka yang diam di permukaan, tapi bergemuruh dalam batin, yang tampak sederhana, tapi di dalamnya menyala api cinta yang tak terlihat.
Di sanalah keheningan menjadi bahasa yang mengantarkan seseorang kepada makna tertinggi dari penghambaan. Keheningan hati bukan sekadar diam dari kata-kata, tapi hening dari pertentangan batin. Hening dari rasa ingin menyaingi, dari dorongan untuk dikenal, dari kebutuhan untuk disanjung. Saat hati sudah tenang, amal menjadi lembut seperti angin yang lewat tanpa suara, namun memberi kesejukan kepada siapapun yang disentuhnya. Engkau tidak lagi sibuk menimbang antara pahala dan dosa, sebab yang engkau cari bukan lagi ganjaran, melainkan keridaan. Dalam keheningan itu, engkau mulai merasakan kehadiran Allah bukan di tempat jauh, tapi di kedalaman dirimu sendiri, menuntun, menggerakkan, dan menyaksikan segalanya dengan kasih yang tak terbatas. Namun untuk sampai pada keheningan seperti itu, engkau harus berani menanggalkan kebisingan dunia yang menempel dalam pikiranmu. Lepaskan hasrat untuk terus dilihat, lepaskan kebiasaan membandingkan, lepaskan rasa takut kehilangan citra. Karena selama hati masih dipenuhi gema dunia, suara Tuhan akan terdengar samar. Maka jadilah seperti bumi yang diam menerima hujan, tidak menolak, tidak menuntut, hanya menyerap dengan pasrah dan sabar. Dalam diam itulah jiwa akan tumbuh dan memahami rahasia ikhlas yang selama ini tersembunyi di balik gelombang ego. Ketika keheningan sudah menjadi sahabat, engkau akan mulai mengenali tanda-tanda halus dari Allah. Setiap peristiwa menjadi pesan, setiap manusia menjadi cermin, setiap kesulitan menjadi pelajaran. Engkau tak lagi tergesa dalam menilai, sebab hatimu telah belajar untuk melihat dengan matanya, bukan dengan nafsumu. Dan di saat itulah engkau menyadari bahwa tidak ada yang sia-sia. Bahkan kesalahan yang dulu engkau sesali pun, kini tampak sebagai cara Allah mendidik hatimu agar lembut dan penuh welas, asih terhadap sesama. Keheningan hati adalah rahim bagi lahirnya keikhlasan. Di dalamnya, amal menjadi jernih, doa menjadi dalam, dan cinta menjadi murni. Engkau tidak lagi mencari Allah dengan langkah-langkah terburu, tapi dengan ketenangan yang menyelimuti seluruh dirimu. Sebab yang mengenal Tuhan bukanlah pikiran yang berdebat, melainkan hati yang hening dan tunduk. Maka jagalah keheningan itu seperti engkau menjaga napas kehidupanmu, karena di sanalah suaranya berbicara paling jujur, mengajarkanmu bahwa ikhlas bukanlah tujuan akhir, melainkan keadaan alami dari hati yang telah mengenal asalnya. Bab 6. Melebur dalam amal tanpa rasa memiliki. Ada saat ketika seseorang menyadari bahwa seluruh amalnya hanyalah titipan. Ia berbuat, namun yang menggerakkan bukan dirinya. Ia memberi, namun yang memberi sejatinya adalah Allah. Di titik itu, ego kehilangan pijakan, dan hati mulai belajar tentang makna fana. Lenyapnya rasa memiliki atas kebaikan yang dilakukan. Melebur dalam amal bukan berarti meniadakan usaha, tetapi menyadari bahwa setiap langkah yang dilakukan bukan berasal dari kekuatan diri, melainkan dari daya Tuhan yang mengalir melalui hamba. Ketika kesadaran itu tumbuh, engkau akan berbuat tanpa pamrih, membantu tanpa rasa berjasa, dan mencintai tanpa berharap dicintai kembali. Rasa memiliki adalah akar dari semua kepenatan batin. Ia membuat amal terasa berat, doa terasa panjang, dan ibadah terasa kering. Karena selama engkau merasa memiliki amal, engkau akan menuntut hasil. Namun, ketika rasa memiliki itu dilepaskan, semuanya menjadi ringan. Engkau berbuat baik karena itu indah, bukan karena ingin diingat. Engkau menolong karena itu fitrah, bukan karena ingin balasan. Dan disitulah rahasia terbesar keikhlasan terbuka, bahwa amal sejati tidak lahir dari keinginan untuk dikenal, tapi dari kesadaran bahwa kebaikan adalah sifat Allah yang memancar melalui dirimu. Engkau hanyalah cermin tempat cahaya itu memantul. Namun perjalanan melepas rasa memiliki bukanlah hal mudah. Ego akan terus menggoda dengan halus. Itu usahamu, itu jerih payahmu, itu keberhasilanmu. Dan ketika engkau mempercayainya, perlahan amalmu menjadi milik diri. Maka engkau harus terus berzikir dalam setiap keberhasilan, agar hatimu selalu ingat siapa pemilik segala. Jangan cepat bangga saat amalmu membawa hasil, sebab bisa jadi Allah sedang menguji apakah engkau akan mengembalikannya kepadanya atau menyimpannya untuk dirimu sendiri. Orang yang ikhlas akan selalu berkata dalam hatinya,
"Ya Allah, semua ini bukan dariku, tapi darimu." Kalimat sederhana, tapi menjadi pagar yang menjaga jiwa dari kesombongan tersembunyi. Melebur dalam amal juga berarti tidak menolak hasilnya, apapun bentuknya. Jika kebaikanmu dibalas kejahatan, engkau tetap tenang. Jika niat tulusmu disalahpahami, engkau tetap lembut. Sebab engkau tahu, balasan bukan urusanmu. Engkau hanya menanam di ladang Tuhan, dan biarlah Dia yang menumbuhkan sesuai kehendaknya. Di titik itu, hatimu menjadi tenang seperti air yang tak terguncang oleh batu yang dilemparkan ke permukaannya. Tidak ada lagi kemarahan, tidak ada lagi kekecewaan, hanya penerimaan yang penuh cinta kepada kehendak ilahi. Dan ketika rasa memiliki telah benar-benar sirna, engkau akan merasakan kebebasan yang tak pernah dikenal sebelumnya. Tidak lagi terikat pada hasil, tidak lagi terluka oleh penolakan, tidak lagi haus akan pengakuan. Amalmu menjadi murni seperti angin, hadir, memberi kehidupan, lalu pergi tanpa jejak. Itulah puncak keikhlasan yang sesungguhnya. Ketika engkau masih berbuat dengan sepenuh cinta, tapi tak lagi menyebutnya perbuatanmu. Sebab engkau telah mengerti bahwa di balik setiap gerakmu hanya ada satu pelaku yang sejati, Allah yang tidak pernah berhenti bekerja melalui hati hamba-hamba yang telah hilang dari dirinya demi Dia. Bab 7, saat Allah menyembunyikan diri dalam cinta. Ada masa dalam perjalanan ruhani ketika Allah seolah bersembunyi. Doa terasa sunyi, ibadah terasa kering, dan hati seakan kehilangan arah. Padahal di balik ketiadaan rasa itu, tersembunyi rahasia terbesar dari keikhlasan. Allah tidak benar-benar pergi, Ia hanya menyingkirkan rasa manis dari ibadah agar engkau tidak mencintai kenikmatannya, tetapi benar-benar mencintai Dia. Karena cinta sejati tidak bergantung pada kehadiran yang terasa, melainkan pada keyakinan yang tetap hidup meski tak terlihat. Disitulah keikhlasan diuji. Apakah engkau beribadah karena cinta kepada Allah atau karena kenikmatan dari mengingatnya? Ketika Allah menyembunyikan dirinya, sebenarnya Ia sedang menguji kedewasaan cintamu. Anak kecil mencintai karena diberi hadiah, tapi orang yang matang mencintai meski tak menerima apapun. Begitu pula dengan hati seorang hamba. Saat engkau beribadah dan merasa tak lagi mendapat ketenangan, jangan berhenti. Justru di saat itulah amalmu mulai bernilai tinggi, karena ia tidak lagi digerakkan oleh rasa, tapi oleh keyakinan. Hati yang tetap istiqamah di tengah keringnya rasa adalah hati yang sedang ditempa untuk mencapai keikhlasan sejati. Cinta tanpa syarat, penghambaan tanpa pamrih. Kadang Allah menghilangkan rasa kedekatan agar engkau tidak terjebak dalam ilusi bahwa dirimu sudah dekat dengannya. Sebab kedekatan sejati bukanlah soal rasa, tapi soal kesadaran. Saat engkau merasa jauh, tapi tetap berpegang padanya, maka sesungguhnya engkau sedang paling dekat. Dalam kesunyian itulah engkau belajar untuk mencintai tanpa alasan, mencintai tanpa bukti, mencintai karena cinta itu sendiri. Inilah cinta para arifin. Cinta yang tidak menuntut balasan, yang tidak hancur oleh kecewa, karena ia berakar pada pengenalan bahwa segala yang dicintai adalah Dia juga. Allah bersembunyi bukan untuk menjauh, tapi untuk mengajarkan makna rindu. Rindu yang tidak berisi keluh, tapi pengakuan. Rindu yang tidak menuntut hadir, tapi menikmati jarak sebagai cara untuk mengenal kehadiran dengan lebih dalam. Dalam kerinduan itulah hati mencair, dinding ego runtuh, dan kesadaran bahwa tiada selain Dia mulai tumbuh. Maka jangan takut pada masa-masa ketika engkau tidak merasakan apa-apa. Keheningan itu bukan ketiadaan, melainkan ruang suci di mana Allah mengundangmu untuk melihatnya tanpa tirai rasa, tanpa bentuk, tanpa kata. Ketika akhirnya engkau menerima bahwa bahkan ketiadaan rasa pun adalah bagian dari cinta, engkau akan memahami rahasia makrifat, bahwa Allah tidak pernah benar-benar jauh. Ia hanya mengganti caranya mencintaimu. Kadang dengan kehadiran, kadang dengan kehilangan, kadang dengan cahaya, kadang dengan gelap. Tapi di balik semua itu, Dia tetap sama. Maha dekat, maha lembut, dan maha mengetahui isi hatimu. Dan di sanalah keikhlasan mencapai puncaknya. Ketika engkau mencintainya, bahkan saat tidak mampu merasakan cinta itu. Sebab cinta sejati bukanlah tentang perasaan, melainkan tentang pengakuan abadi
bahwa tidak ada cinta selain cinta yang berasal dan berakhir pada Allah. Bab 8. Cermin keikhlasan dalam wajah sesama. Keikhlasan tidak hanya diuji dalam kesendirian dan ibadah, tetapi juga dalam hubungan dengan sesama manusia. Di sanalah Allah sering menampakkan diri dalam rupa yang tak terduga, kadang dalam wajah yang membuatmu bahagia, kadang dalam sosok yang membuatmu terluka. Sebab manusia hanyalah cermin tempat engkau mengenal dirimu sendiri. Ketika engkau melihat keburukan orang lain dan hatimu terguncang, sebenarnya Allah sedang memperlihatkan bayangan sifat yang masih bersembunyi dalam dirimu. Maka jangan terburu menghakimi, sebab setiap orang yang hadir di hidupmu adalah bagian dari pelajaran menuju keikhlasan. Berbuat baik kepada orang yang menyukaimu itu mudah, tapi menjaga ketulusan terhadap mereka yang menyakitimu. Disitulah hakikat ikhlas diuji. Jika engkau mampu tersenyum kepada orang yang melukaimu tanpa menyimpan dendam, berarti engkau telah mengenal rahasia lembut dari cinta ilahi. Sebab yang menolongmu menahan amarah bukan dirimu sendiri, tapi kasih Allah yang bekerja diam-diam di dalam hatimu. Orang yang ikhlas tidak membalas keburukan dengan keburukan, karena ia tahu bahwa setiap perbuatan adalah ujian bagi dirinya sendiri, bukan ajang pembuktian kepada dunia. Ia berbuat baik bukan karena orang lain layak, tapi karena hatinya tak sanggup berbuat selain itu. Ketulusan dalam berinteraksi adalah cermin sejati dari keimanan. Tidak ada kepalsuan dalam senyuman orang yang hatinya ikhlas, sebab yang ia pancarkan bukan pencitraan, melainkan ketenangan. Ia tidak mencari teman karena manfaat, tidak menjauh karena kecewa, dan tidak berpura-pura mencintai demi diterima. Ia mencintai dengan cara yang tidak mengikat, karena ia tahu bahwa setiap jiwa memiliki perjalanan masing-masing di hadapan Tuhan. Maka orang yang ikhlas tidak memaksa orang lain untuk memahami dirinya, sebab yang penting baginya hanyalah dipahami oleh Allah. Namun jalan ini tidak mudah. Ada kalanya engkau menolong seseorang dengan sepenuh hati, tetapi balasan yang datang justru pengkhianatan. Jangan biarkan kekecewaan itu mencuri keikhlasanmu. Ingatlah, engkau tidak berbuat untuk mereka, tetapi untuknya. Jika engkau menolong seseorang, anggaplah engkau sedang bertransaksi dengan Allah, bukan manusia. Maka setiap penolakan, setiap pengkhianatan, hanyalah cara Allah mengajarkanmu untuk semakin bersandar kepadanya, bukan kepada makhluk. Saat engkau memahami ini, hatimu akan bebas dari luka, karena tidak lagi berharap kepada selain Dia. Dan akhirnya, engkau akan melihat setiap manusia sebagai ayat hidup yang mengajarkan tentang sifat Allah. Ada yang menunjukkan kelembutannya, ada yang memperlihatkan keadilannya, dan ada yang menjadi ujian bagi kesabaranmu. Semua hadir bukan kebetulan, tapi bagian dari rencana ilahi untuk mengasah hatimu menjadi bening. Ketika engkau bisa mencintai manusia tanpa syarat, tanpa kepemilikan, tanpa pamrih, itulah tanda bahwa hatimu telah mencicipi makna makrifat. Sebab engkau tak lagi melihat manusia dengan mata jasad, melainkan dengan mata ruh. Dan di sana, semua wajah hanyalah pantulan dari satu wajah, wajah Allah yang tersembunyi di balik segala kasih dan ujian di dunia. Bab 9. Menyadari dirimu bukan apa-apa. Ada satu rahasia besar yang hanya bisa dipahami oleh hati yang telah melewati banyak kehancuran, bahwa engkau bukan siapa-siapa, bukan pemilik amalmu, bukan penguasa hidupmu, bukan sumber dari segala keputusanmu. Kesadaran ini bukan untuk melemahkan, tapi untuk membebaskan. Sebab selama engkau masih merasa menjadi sesuatu, selama itu pula engkau akan terus terbebani oleh tuntutan untuk terlihat baik, berhasil, dan berpengaruh. Padahal, hakikat keikhlasan justru lahir ketika engkau menyadari ketidakberdayaanmu di hadapan Allah. Saat engkau benar-benar tahu bahwa tanpa izinnya, engkau bahkan tak mampu bernapas, maka rasa sombong, bangga, dan merasa penting pun gugur dengan sendirinya. Kesadaran bahwa diri ini bukan apa-apa adalah pintu menuju makrifat yang paling sunyi. Karena di sanalah engkau akan berhenti menilai, berhenti menuntut, berhenti membandingkan. Engkau akan melihat kehidupan bukan sebagai ajang kemenangan, tetapi sebagai medan latihan untuk kembali menjadi hamba. Engkau tak lagi sibuk memperjuangkan citra,
karena engkau tahu semua kehormatan dunia hanyalah bayangan. Engkau pun tak lagi takut pada kegagalan, karena engkau menyadari bahwa keberhasilan sejati bukan terletak pada hasil, melainkan pada kejujuran niat di hadapan Tuhan. Orang yang sadar dirinya bukan apa-apa akan hidup dalam damai, sebab ia tak lagi merasa perlu menjadi siapa-siapa. Namun untuk sampai pada kesadaran itu, seseorang seringkali harus kehilangan banyak hal. Kadang Allah mengambil sesuatu yang engkau cintai, agar engkau berhenti menggantungkan diri padanya. Kadang ia runtuhkan apa yang kau banggakan, agar engkau sadar bahwa tiada yang layak dibanggakan selain Dia. Dan di tengah kehilangan itulah engkau akan mendengar suara halus dari hatimu, suara yang berkata, "Aku tidak apa-apa, karena Allah bersamaku." Itulah kalimat yang hanya bisa diucapkan oleh jiwa yang telah terbakar oleh cobaan, tapi tetap hidup karena cinta kepadanya. Semakin engkau menyadari kehinaan dirimu, semakin lembutlah pandanganmu terhadap dunia. Engkau tak lagi cepat menilai orang lain, karena engkau tahu bahwa setiap orang sedang berjuang dengan lukanya sendiri. Engkau tak lagi merasa lebih suci, karena engkau sadar bahwa bahkan langkah menuju kebaikan pun adalah karunia yang tak bisa kau klaim sebagai hasil usahamu. Kesadaran ini akan menumbuhkan rasa kasih yang luas. Kasih yang tidak menuntut, tidak menghakimi, tidak meninggi, karena semua manusia kini tampak setara di hadapanmu. Sama-sama fakir di hadapan Sang Maha Kaya. Dan pada akhirnya, ketika engkau telah mengakui bahwa dirimu bukan apa-apa, engkau justru menemukan segalanya. Sebab di titik nol itu, keakuanmu lenyap dan yang tersisa hanyalah Allah. Engkau tidak lagi merasa terpisah darinya, karena telah memahami bahwa keberadaanmu hanyalah pancaran dari keberadaannya. Itulah makna terdalam dari tauhid, bahwa tiada daya, tiada kehendak, tiada wujud selain darinya. Maka orang yang telah mencapai kesadaran ini tidak lagi mencari keikhlasan, karena seluruh hidupnya telah menjadi ikhlas itu sendiri. Ia tak lagi berbuat untuk Allah, ia berbuat karena Allah, dalam Allah, bersama Allah. Dan di sanalah segala pencarian berakhir dalam keheningan yang suci. Bab 10, Rahasia Ikhlas Sejati, Pintu Menuju Makrifat. Pada akhirnya, seluruh perjalanan panjang menuju ikhlas bukanlah tentang menjadi sempurna, melainkan tentang mengenal siapa yang sebenarnya berbuat. Engkau berjalan, engkau jatuh, engkau bangkit lagi, dan dalam setiap langkah itu Allah memperlihatkan bayangan dirinya. Ikhlas sejati tidak bisa dicapai dengan usaha semata, karena ia bukan hasil kerja keras, melainkan anugerah. Ia datang saat hati berhenti berdebat, berhenti menuntut, berhenti ingin terlihat suci. Di saat engkau menyerah sepenuhnya, tanpa syarat, tanpa rencana, dan berkata dalam diam, "Ya Allah, Engkaulah segalanya." Maka dari titik pasrah itu, cahaya makrifat mulai menyelinap perlahan, tenang tapi pasti. Ia menerangi tanpa silau dan membakar tanpa menyakitkan. Makrifat bukanlah ilmu untuk diketahui, tapi keadaan untuk dihayati. Ia tidak datang lewat banyak membaca, tapi lewat banyak melepaskan. Melepaskan keinginan untuk memiliki amal, melepaskan keinginan untuk dikenal saleh, melepaskan hasrat untuk mengendalikan takdir. Orang yang makrifat bukan berarti mengetahui rahasia langit, melainkan mampu melihat Allah di balik segala sesuatu. Dalam senyum dan tangis, dalam suka dan luka, dalam pertemuan dan perpisahan, semuanya menjadi ayat yang hidup. Dan hanya hati yang ikhlas yang dapat membaca ayat itu dengan benar, karena ia tak lagi terhalang oleh kabut keinginan diri. Ikhlas sejati bukan berarti tidak punya tujuan, tetapi semua tujuannya telah larut dalam kehendak Allah. Ia beramal tanpa menimbang, ia memberi tanpa merasa kehilangan, ia beribadah bukan karena takut, tapi karena cinta. Engkau akan tahu bahwa ikhlasmu telah hidup ketika engkau tidak lagi mencari balasan dari siapapun, bahkan dari Tuhan sekalipun. Karena di titik itu, engkau sadar, berbuat baik adalah anugerah, bukan pengorbanan. Berzikir adalah nikmat, bukan kewajiban. Keikhlasan sejati membuatmu tunduk tanpa paksaan, mencintai tanpa alasan, dan hidup dalam keseimbangan antara hamba dan kekasih. Dan ketika hati telah benar-benar mengenal makna itu,
Engkau tidak lagi memisahkan antara dunia dan Tuhan. Setiap detik menjadi ibadah, setiap langkah menjadi doa, setiap hembusan napas menjadi zikir yang hidup. Engkau bisa berada di tengah hiruk-pikuk dunia, tapi batinmu tetap sunyi, karena engkau tahu semua berasal darinya dan akan kembali kepadanya. Itulah keadaan orang yang telah melebur dalam ikhlas. Ia tidak membutuhkan tanda, tidak mencari bukti, sebab seluruh keberadaannya sudah menjadi saksi. Maka rahasia ikhlas sejati bukan sekadar tentang amal, tapi tentang menjadi cermin yang bersih bagi cahaya Allah. Ketika hatimu bening, ia memantul di dalam dirimu tanpa terdistorsi. Engkau tidak lagi berkata, "Aku mencintai Allah," sebab yang berbicara kini bukan aku lagi, melainkan Dia yang mencintai melalui dirimu. Disitulah pintu makrifat terbuka, bukan karena engkau mengetuknya, tapi karena Allah sendiri yang membukanya untukmu. Dan di ambang pintu itu, engkau tak menemukan lagi dirimu, tak menemukan lagi kata, yang tersisa hanyalah keheningan penuh cahaya. Tempat di mana ikhlas dan makrifat melebur menjadi satu. Tiada aku, tiada engkau, yang ada hanya Dia. Jika hatimu merasa tersentuh oleh makna ini, mungkin itulah tanda bahwa Allah sedang memanggilmu untuk lebih dalam mengenalnya. Tulis di kolom komentar, apa arti ikhlas bagimu hari ini? Dan jangan lupa, tekan like, subscribe, dan share agar lebih banyak hati yang tersentuh oleh cahaya ini.